Assalamualaikum. Selamat Hari ini, alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Masya Allah, luar biasa sekali semangat adik-adik untuk belajar pada hari ini. Kakak nggak mau kalah dong semangatnya dari adik-adik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satuan panjang yang akan dibantu oleh kakak Syarifah Wahda, atau adik-adik bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Wahda agar kita bisa lebih akrab lagi. Tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang adik-adik dapatkan bisa bermanfaat, kemudian adik-adik bisa memahami ilmunya dengan baik, dan juga ilmunya bisa lebih berkah lagi. Sebelum kita baca doa, kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin, 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 Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan ke materi. Nah, buat adik-adik yang bertanya, belajar apa nih Kak di satuan panjang? Jadi, pelajaran kita pada materi satuan panjang ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian satuan panjang. Jadi adik-adik nanti akan mempelajari pengertian dari satuan panjang. Kemudian yang kedua yaitu tangga satuan panjang. Ternyata tidak hanya rumah ya yang memiliki tangga, satuan panjang juga memiliki tangga. Yang ketiga yaitu contoh dari penggunaan satuan panjang. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama. Pengertian satuan panjang. Adik-adik ada yang tahu nggak nih pengertian satuan panjang itu apa ya? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, mari kakak beritahu. Satuan panjang merupakan besaran pokok yang memiliki standar satuan internasional atau SI, yaitu meter. Adik-adik pasti bingung nih, standar internasional itu apa ya? Tenang, kakak memiliki jawabannya. Standar internasional memiliki makna bahwa satuan tersebut menjadi satuan umum karena sering digunakan sehingga mendapat persetujuan dari internasional. Kemudian kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tangga satuan panjang. Seperti yang tadi kakak kemukakan bahwa ternyata tidak hanya rumah saja loh yang memiliki tangga, satuan panjang juga memiliki tangga. Sekarang kakak akan perlihatkan bagaimana sih bentuk dari tangga satuan panjang itu. Kakak beri masing-masing warna yang berbeda ya untuk setiap anak tangga. Yang pertama, warna merah. Untuk satuan panjang kilometer kita simbolkan km. Untuk warna orange, untuk satuan panjang hektometer kita simbolkan dengan hm. Warna kuning untuk satuan panjang dekameter kita simbolkan dengan dam. Warna hijau untuk satuan panjang yaitu meter kita simbolkan sebagai m. Warna ungu untuk satuan panjang desimeter kita simbolkan dengan dm. Warna nila untuk satuan panjang sentimeter disimbolkan dengan cm. Dan warna pink, warna yang banyak disukai oleh wanita, kita simbolkan dengan mm, yaitu milimeter. Buat adik-adik yang masih pusing atau mungkin bingung cara penulisannya seperti apa, kakak buat catatan kecil agar adik-adik mudah mengingatnya, dan buat adik-adik yang ingin mencatatnya juga bisa di buku catatan kalian. Ini dia, kilometer disimbolkan dengan km, hektometer disimbolkan dengan hm, dekameter disimbolkan dengan dam, meter disimbolkan dengan meter, desimeter disimbolkan dengan dm, sentimeter disimbolkan dengan cm, dan milimeter disimbolkan dengan mm. Nah, jika
adik-adik menggunakan tangga satuan panjang ini, adik-adik harus memperhatikan jika adik-adik menuruni setiap anak tangga, maka adik-adik harus mengkalikannya dengan 10. Dan jika adik-adik ingin menaiki setiap anak tangga, maka adik-adik harus membaginya dengan 10. Ingat, setiap menuruni satu anak tangga, maka harus dikali 10. Dan setiap menaiki satu anak tangga, maka harus dibagi 10. Agar lebih mudah dipahami, kita ke contoh penggunaan dari satuan panjang. Di sini kakak berikan gambaran dari tangga satuan panjang yang tadi kita buat, agar adik-adik bisa memahami dan melihat perbedaannya secara jelas. 5 km sama dengan berapa meter? Kita bermula dari tangga kilometer yang akan turun menuju tangga meter. Kita hitung sama-sama ya, kita menuruni berapa anak tangga? 1, 2, 3. Jadi kita menuruni 3 anak tangga. Tips dan trik untuk menjawab dengan benar dan tepat dengan cara yang sangat mudah ialah adik-adik cukup menghitungkan berapa anak tangga yang kita lalui. Kemudian adik-adik cukup menambahkan soal pada contoh dengan jumlah 0 sesuai dengan anak tangga yang kita lalui. Caranya seperti ini. Kita tulis kembali angka 5-nya, kemudian kita tambahkan dengan jumlah anak tangga yang kita lalui. Kita melalui 3 anak tangga, maka kita tambahkan dengan angka 0 sesuai dengan jumlah yang tadi kita lalui. 1, 2, 3. Jadi 5 km sama dengan 5.000 meter. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya agar adik-adik lebih memahaminya lagi. 3 dekameter sama dengan berapa desimeter? Dekameter warnanya kuning dan kita akan menuju ke tangga desimeter yang berwarna biru. Dari dekameter ke desimeter, mari kita hitung bersama-sama berapa anak tangga yang kita lalui. 1, 2. 2 anak tangga yang akan kita lalui, makanya kita lakukan hal yang sama pada soal yang pertama ke soal yang kedua. Kita tuliskan dulu soalnya 3 pada lembaran jawaban, kemudian menambahkan 2 angka 0 karena kita melalui 2 anak tangga. 1, 2. Jadi 3 dekameter sama dengan 300 desimeter. Udah banget kan adik-adik? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 6 cm sama dengan berapa meter? Centimeter berada di bawah berwarna nila dan kita akan ke meter. Anak tangga meter berada di atas. Nah, jadi adik-adik jangan melakukan langkah yang sama pada soal yang pertama dan kedua, karena itu hanya berlaku setiap kali adik-adik menuruni setiap anak tangga dan itu berlaku pada setiap dikalikan 10. Jika adik-adik ingin menaiki anak tangga, maka adik-adik harus melakukan tips dan trik yang berbeda pula. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah kok. Pertama, adik-adik juga harus menghitung berapa anak tangga yang adik-adik lalui. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Ada 2 anak tangga yang adik-adik lalui. Kemudian kita tambahkan angka 0 sesuai dengan jumlah anak tangga yang kita lalui. Tapi terlebih dahulu kita harus menambahkan angka 0-nya. Caranya seperti ini. 1, 2. Sudah 2 angka 0 yang kita pasang. Kemudian kita tinggal menambahkan dari soal yang berada pada contoh. Kita tambahkan angka 6. Kemudian adik-adik mulai menghitung 2 angka dari belakang karena tadi kita telah melalui 2 anak tangga. Jadi kita hitung mulai dari angka 6. 1, 2. Nah, berarti kita bisa menempatkan tanda komanya di antara sisi kanan dan sisi kirinya itu 0. Jadi jawaban dari 6 cm sama dengan 0,06 meter. Mudah kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya. 2000 mm sama dengan berapa meter? 2000 mm berada di anak tangga berwarna pink. Kemudian kita akan menuju ke anak tangga berwarna hijau.
Tips dan trik untuk soal yang keempat ini sangat mudah adik-adik, dan tipsnya berbeda dari contoh soal yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Caranya bagaimana? Pertama, kita hitung berapa anak tangga yang dilalui. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 3 anak tangga yang dilalui. Kemudian kita coret pada angka yang berada di 2000 sebanyak 3 angka, karena kita melalui 3 anak tangga. Kita coret bersama-sama ya, mulai dari belakang. 1, 2, 3. Angka berapa yang belum kita coret? Yap, benar, angka 2. Angka 2 tinggal kita pindahkan ke lembaran jawaban adik-adik. Kita tulis ya, 2. Jadi 2000 mm sama dengan 2 meter. Masih mau lanjut contoh soal berikutnya? Oke, kita lanjut. Contoh soal berikutnya yaitu 4,5 km sama dengan berapa meter? 4,5 km berada di anak tangga berwarna merah. Kemudian kita akan menuruni beberapa anak tangga agar sampai ke anak tangga meter. Tips dan trik agar adik-adik mudah mengerjakan soal-soal yang berbentuk desimal, entah pada contoh soal di sini ataupun pada kesempatan-kesempatan lainnya. Caranya, pertama kita tulis kembali soalnya 4,5, kemudian kita kalikan dengan jumlah anak tangga yang kita lalui. Kita turun berapa anak tangga nih? Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi berarti kita memiliki 1000 yang harus kita kalikan dengan 4,5 km agar menjadi satuan meter. Kemudian kita tulis 4,5 dikali 1000 sama dengan berapa meter. Lalu agar adik-adik mudah mengoperasikannya, pertama adik-adik silahkan mencoret satu angka dari angka 1000 itu agar 4,5 dapat berubah menjadi angka yang bukan desimal lagi. Kita rubah menjadi angka 45. Sehingga 45 kita kalikan dengan angka yang belum dicoret dari 1000 itu. 45 dikali 100. Jawabannya kita tulis sama-sama ya. 4, 5, kemudian kita lihat pada angka 100 ada berapa angka nolnya? 2. Kita tambahkan bersama-sama ya setelah angka 5. 1, 2. Jadi 4,5 km sama dengan 4.500 meter. Wah, tak terasa ya adik-adik, kita telah menyelesaikan 5 contoh soal yang berbeda, di mana 5 contoh soal ini memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang cepat, tepat, dan juga mudah. Dan alhamdulillah semua pokok bahasan mengenai satuan panjang telah kita bahas tuntas secara bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kakak berikan ke adik-adik bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kakak harap adik-adik tidak hanya ilmu yang hari ini adik-adik dapatkan sebagai referensi adik-adik ya. Adik-adik juga harus mencari referensi ilmu lainnya mengenai satuan panjang agar wawasan adik-adik bertambah luas dan adik-adik bisa menjadi anak yang cerdas dan juga jenius. Semangat terus untuk belajar meski di rumah saja, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan tubuh adik-adik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.